Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamsyah Muzamil dari kelas 9C absen 21 SMP Negeri 73 Jakarta. Pada video presentasi kali ini saya akan membahas materi mengenai listrik dinamis. Topik yang saya akan bahas adalah arus listrik dan arah alirannya. Emang arus listrik itu apa ya? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang bergerak setiap waktu pada sebuah pengantar. Kemudian alat ukurnya adalah ampere meter. Yuk kita lanjut. Emang bagaimana sih arus listrik terjadi? Arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Mengapa hanya pada rangkaian tertutup? Rangkaian terbuka bisa nggak ya? Pilih kasih nih. Masa cuma rangkaian tertutup? Stop. Arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Karena pada saat rangkaian tertutup akan timbul tegangan atau beda potensial. Karena tegangan atau beda potensial inilah menyebabkan elektron-elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi, intinya elektron hanya dapat mengalir jika adanya tegangan atau beda potensial. Begitupun dengan arus listrik, yang hanya bisa mengalir jika adanya tegangan atau beda potensial. Oleh karena itulah, pada rangkaian terbuka tidak ada arus yang mengalir. Coba kita lihat pada dua gambar ini. Pada gambar A adalah rangkaian terbuka dan pada gambar B adalah pada rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, lampu tidak menyala. Mengapa? Karena tidak adanya arus listrik. Sedangkan pada rangkaian B, yaitu rangkaian tertutup, lampunya menyala. Mengapa bisa menyala? Karena adanya arus listrik. Sebelum kita masuk ke arah alirannya, mungkin kita sering mendengar yang namanya arah arus konvensional. Emang apa sih kita suka mendengar arus konvensional? Jadi, awalnya ilmuwan memperkirakan arah arus listrik sesuai dengan arah potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Ternyata mereka menemukan bahwa arus listrik adalah elektron, dan elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, jadi gimana dong? Soalnya kan di buku pelajaran, di buku ilmu fisika, sudah dituliskan bahwa arah arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Lalu apa yang dilakukan oleh ilmuwan? Para ilmuwan pun membuat kesepakatan bahwa arah arus listrik tetap dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, arus inilah yang disebut dengan arus konvensional. Udah paham ya mengenai arah arus konvensional? Langsung kita masuk ke arah aliran. Jadi arah aliran elektron ini berpindah dari potensial yang rendah menuju ke potensial yang tinggi. Sedangkan arah arus listrik berbanding terbalik dengan arah elektron, yaitu berpindah dari potensial yang tinggi menuju ke potensial rendah. Dari tadi saya mengatakan potensial yang tinggi, potensial rendah. Emang apa sih potensial itu? Ntar ya, kita langsung gambarkan. Sebentar. Misalnya di sini ada dua buah benda, yaitu benda A terhubung dengan benda B. Pada benda A terdapat dua muatan positif. Sedangkan pada benda B terdapat 3 muatan positif. Nah, kalau kayak gini, yang mana nih yang potensial tinggi, mana yang potensial rendah? Jadi, yang potensial tinggi adalah pada benda B, sedangkan yang potensial rendah adalah pada benda A. Jadi, elektron berpindah dari potensial yang rendah, yaitu dari benda A, menuju ke potensial yang tinggi, atau benda B. Kemudian, arah arusnya bagaimana? Arah arus listrik berpindah dari potensial tinggi, yaitu dari benda B, menuju ke potensial rendah, yaitu pada benda A. Kemudian kita lanjut lagi ke persamaan arus listrik. Jadi apa sih hubungan I, Q, I dengan T, I dengan Q? Di sini I atau arus listrik dalam satuan ampere berbanding lurus dengan Q atau muatan listrik dalam satuan coulomb.
Sedangkan I atau arus listrik dalam satuan ampere berbanding terbalik dengan T atau waktu dalam satuan second. Jadi semakin besar arus listriknya, maka semakin besar juga muatannya. Semakin kecil arus listriknya, maka semakin kecil pula muatannya. Semakin singkat waktunya, semakin besar pula arus listriknya. Semakin lama waktunya, maka semakin kecil pula arus listriknya. Kemudian kita masuk ke rumus arus listrik. Rumusnya adalah I sama dengan Q dibagi T, yaitu I kuat arus listrik dalam satuan ampere, Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, dan T adalah waktu dalam satuan second. Ini untuk mencari I atau kuat arus listrik. Kemudian bagaimana untuk mencari Q atau muatan listrik? Yaitu rumusnya Q sama dengan N dikali E. Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, N adalah jumlah elektron, dan E adalah besar muatan elektron, yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Mencari I sudah, mencari Q sudah. Nah, mencari T bagaimana? Mencari T adalah Q dibagi I. T adalah waktu, Q adalah muatan listrik, dan I adalah watt arus listrik. Dan ini satuan-satuannya. Nah, kalau sudah paham rumus begini, kita masuk ke latihan soal dong. Langsung saja kita kerjakan ya. Nomor 1. Jika dalam 5 menit mengalir 60 coulomb muatan listrik melalui sepotong kawat penghantar, maka berapa kuat arus listriknya? Yang diketahui apa nih? Yang diketahui pertama adalah Q, 60 coulomb muatan listrik. Yaitu dalam satuan ada coulomb ya, ada benar satuannya C. Kemudian T, T-nya waktu. Waktunya di sini berapa? 5 menit. 5 menit masih belum dalam satuan internasional. Jadinya kita ubah dulu ke second. Jadinya 5 dikali 60 sama dengan 300 second. Yang ditanya adalah kuat arus atau I. Langsung aja kita jawab, masukin rumusnya I sama dengan Q dibagi T. I adalah 60, ya 60 dibagi T, T-nya 300 second. Langsung saja 60 bagi 300 adalah 0,2 coulomb per second atau ampere. Paham ya soal nomor 1? Langsung kita ke soal nomor 2. Berapa kuat arus jika muatan 900 mC, mC ini adalah milik coulomb ya, mengalir selama 5 menit. Diketahui di sini Q itu 900 mC. 1 mC adalah 1 per 1000 coulomb atau 0,001 coulomb. Jadi 900 mC berapa? 900 dikali 10 pangkat min 3 atau 900 dikali 0,001. Biar lebih mudah kita pakai 10 pangkat min 3. Kemudian T, T-nya waktu berapa? Waktunya 5 menit. 5 menit masih belum dalam satuan internasional. Jadinya 5 dikali 60 sama dengan 300 second. Karena mengapa 60? Karena 1 menit adalah 60 detik. Oke. Ditanya apa? Ditanya adalah I. I itu adalah kuat arus. Langsung aja masukin rumusnya. I sama dengan Q dibagi T. Q-nya berapa? Tadi 900 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 300. 300 dari T. T-nya 300 second. 900 bagi 300, 3. 3 dikali 10 pangkat min 3 adalah 0,0003. 10 pangkat min 3 adalah 1 per 1000. 3 kali 1 per 1000 adalah 0,0003. 003. Nah, segitu aja presentasi dari saya mengenai arus listrik dan arah alirannya. Sebenarnya materi ini mudah dipahami asal kita tahu konsepnya dan tahu rumus-rumusnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.